nahmaduhu ala nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madalika al-jari wa juma'na fi kulli azwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah, di mana pada kesempatan hari ini Allah masih bersama-sama memberikan kita semua nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, di mana kita bisa hadir untuk bersikir dan mendengarkan kalam untuk diri kita semua. Salawat dan salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita kirimkan buat beliau, sahabat, keluarga serta para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang masih hidup ini kelak di akhirat nanti ruh kita dikumpulkan bersama ruh kekasih Allah, kekasih seluruh alam, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang apa hukumnya berghibah atau bergosip atau suka mencari keburukan orang lain. Apa hukumnya? Ini perkara ini enak diucapkan tapi berat dosanya. Perkara menceritakan orang itu enak tapi besar dosanya. Tidak sekali seperti makanan yang tidak mau berhenti. Kalau ada teman pasangannya yang bergosip, tidak mau berhenti. Maka dari itu saya akan angkat hukum di sini di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 4690. Status hadis ini sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saya pernah bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Rasulullah bertanya kepada salah satu sahabat, tahukah kamu itu apa itu dibilang ghibah? Maka setelah Nabi Muhammad SAW bertanya, para sahabat menjawab. Ini Nabi yang bertanya sama sahabat, mau tahu itu dibilang apa ghibah? Bahasa kasar nih dikasihkan. Mau tahu itu apa dibilang ghibah? Ghibah, para sahabat lalu menjawab pertanyaan Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sahabat tidak berani menjawab karena yang bertanya Rasulullah. Masa guru yang mau menjawab? Walaupun sebenarnya ini logikanya sahabat ini tahu apa itu ghibah, tapi saking hormatnya kepada Nabi, dia tidak berani jawab, tidak sota-sota. Dia langsung jawab apa itu ghibah. Nah, setelah para sahabat semua mengatakan hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu apa itu ghibah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu engkau menyebut sesuatu mengenai saudara kamu dengan perkara yang tidak disukai. Jadi ghibah itu artinya engkau menyebutkan sesuatu perkara yang ada di dalam sahabatmu yang dia tidak sukai. Misalnya begini contoh, si A sama si B lagi curhat. Si A bilang, si A ini tadinya mau mencari solusi, mau mencari ketenangan sama si B, tapi kadang ini si B mulutnya seperti ember bocor. Si B ini mulutnya ember, mau curhat tadinya mau curhat si A.
Aku bilang-bilang nanti sama si C, sama si D, sama guru-guru lain. Maka si A ini curhat. Makanya tempat curhat yang paling baik itu hanya mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah, mengadu sama ibu. Curhat sama ibu dan ayahmu. Curhat sama orang yang bisa dipercaya seperti guru, para ulama, para kiai. Kalau sahabat berlebihan, apalagi curhat di Facebook. Kan banyak orang kalau tidak ada teman curhatnya di dunia nyata. Kalian pergi itu unek-uneknya, kekesalannya di Facebook. Dia jadikan sebagai status. Dia jadikan sebagai status. Nah inilah perkara ghibah ini kata Nabi. Engkau menyebut sesuatu mengenai saudaramu, sesuatu perkara yang dia tidak sukai. Baginda ditanya lagi. Baginda Nabi Muhammad lalu ditanya lagi, bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan apa yang kau katakan? Nabi ditanya lagi sama sahabat, bagaimana yang tadi? Kata Nabi, sahabat lalu bertanya, kalau Rasulullah, kalau si A memang berbuat begini, lalu saya sampaikan sama si C, apa hukumnya? Lalu Nabi mengatakan, itu ghibah. Berarti baik buruknya perkara yang ada di dalam saudara kita jangan disebarkan, kecuali ilmu agama. Misalnya contoh, ada IG kan misalnya, kita lihat nasihat-nasihat ulama, kita sebarkan di mana-mana. Ini yang dapat pahala yang tidak terputus sampai kalian mati. Kenapa? Selama status itu tidak terhapus, maka selama status itu memberikan kamu kelengan di akhirat. Beda kalau aibnya saudaramu, kau sebarkan. Selama kau tidak minta maaf, maka celengan kedosaan maka tertutup di dalam hatimu masing-masing. Hati-hati, lebih bagus celengan yang baik. Bagaimana caranya? Semua orang kan sudah pegang HP sekarang. Dia tahu yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana yang harus disebar, yang mana yang harus tidak disebar. Baca dulu baik-baik, teliti dulu baik-baik. Oh ini bagus kayak, saya bagikan ya. Kita bagikan, misalnya contoh di Facebook ada berita, ada ini, kita bagikan. Berapa banyak orang yang membaca yang kita bagikan, begitu juga pahala yang Allah berikan kepada kalian. Itu pahala men-share ilmu agama. Kalau men-share sesuatu yang menjadi kontroversi, hoax, berita yang tidak benar, ini dosanya juga tidak akan terputus. Kenapa? Karena statusnya masih ada. Hati-hati. Terus di sini dikatakan lagi, perbuatan ghibah atau mengumpat adalah gosip yang dosanya sama seperti menzinai ibu kita 40 kali. Dosanya ghibah, dosa berghibah sama seperti kita menzinai ibu kandung kita 40 kali. Bayangkan ini dosa ghibah besarnya. Bagaimana ya Rasulullah caranya untuk diampunkan? Cari orangnya dan minta maaf. Kalau dia sudah meninggal, maka sungguh celakalah, kata Nabi. Kalau dia sudah meninggal, celakalah kita. Kenapa? Sudah tidak ada lagi tempat kita untuk meminta maaf sama si korban. Apa kata Nabi? Di dalam salah satu riwayat lain, di dalam hadis Imam Al-Bukhari Muslim, halaman hadisnya 4342, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu perkataan yang kalian lempar di luar sana yang dapat menyakitkan hati saudaramu di sana, maka satu dosa itu nanti yang akan menghalangi kalian masuk surga. Karena tidak ada kata maaf di dalamnya. Kan ada Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Kalau sholat kau tinggalkan, kalau perkara manusia sama manusia bukan urusan Allah. Kalau manusia sama manusia, maka perbaiki sama manusia itu sendiri. Kalau kalian melanggar syariat, menyekutukan Allah, maka kamu dosa sama Allah.
disebut orang kafir karena menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Tapi kalau kau berbuat dosa sama manusia, maka tanggung jawabnya adalah manusia itu sendiri. Hati-hati. Dengar baik-baik, bahaya ini, bahaya. Enak sekali kalau kita ada teman tiba-tiba tidak ada bahannya. Karena bahan yang paling bagus itu menceritai orang lain. Bahan paling bagus itu kalau duduk-duduk rombong-rombongan menceritai aib orang lain, itu paling enak. Ini kata-kata, betul saya juga pernah begini. Ini gosip. Kalau gosip itu terjadi di Tamalate, menyebar, jadi viral, akhirnya satu Indonesia. Kira-kira siapa yang mau datangi dan siapa yang mau berikan keampunan? Misalnya si A kalian gosip, lantas si A itu tidak melakukan hal yang kau gosipi, sementara hal gosip itu sudah viral di media sosial. Berapa orang yang kita mau minta maafkan? Satu orang? Tidak. Semua orang yang baca itu kau datangi minta maaf. Kata Nabi. Kira-kira bisa gitu? Datangi satu orang. Hati-hati. Ini dosa rentetan namanya, dosa yang tidak terputus. Istilah saya menyambung menjadi satu. Itulah nikmat gosip. Nikmat gosip. Tak saudara. Terus apa lagi? Ghibah atau kompat adalah menceritakan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Misalnya ada saudara yang jelek pada kelakuannya. Kita ingin cerita. Kita ingin cerita, buka partai 5 orang, partai 3 orang, partai kecil dulu. Kalau partai kecil itu biasa 2, 3, partai besarnya itu nanti kalau jadi sayur di pasar ketemu sama mama semua, ibu-ibu, bapak. Ini yang gosip ini bukan hanya ibu-ibu saja. Laki-laki juga banyak juga laki-laki. Muluna pampidoka. Apa namanya kayak gajah itu, kayak gajah. Panjang. Bukan laki-laki sini, bukan perempuan di sini. Perempuan di luar sana. Kalau perempuan di sini alhamdulillah syikir gitu. Laki-laki sini syikir gitu. Insya Allah. Diceritakan mengenai orang yang mungkin berkaitan sama aib yang ada diceritakan seseorang itu tadi, maka agamanya di dunia ini akan dihapuskan oleh Allah. Tidak ada agamanya. Orang yang sudah bergibah tidak ada agamanya, kata Allah. Di sini ini ayatnya. Kita dengar lagi ya. Siapapun yang sudah bergosip bergibah, maka dia tidak disebutkan beragama karena dia tidak mempunyai keturunan akhlak. Tidak ada keturunan akhlak. Keturunan gosipnya di badan. Itu keturunan bukan saja melahirkan, bukan di situ. Ada keturunan tidak baik, ada keturunan baik. Kalau keturunan orang yang suka bergosip, keturunannya tidak baik. Kalau keturunan yang baik adalah yang menyembunyikan aib. Kecuali kata Nabi, kecuali dibutuhkan saksi. Dan sekarang banyak saksi. Sekarang itu timbangan tidak adil di sekarang, banyak saksi-saksi palsu. Ini gosip ini yang namanya bergibah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini yang banyak terjadi. Di mana kita lari? Sini alhamdulillah, kalau kita lari sama polisi, kalau kita kehilangan atau dipukul di luar sana lari di polisi, polisi mengambil laporan tak, tapi kalau tidak ada uang berizin, polisi tidak akan cari. Katanya pengayom masyarakat, tapi kalau tidak ada uang, kasus kedua lagi, di sini dikatakan, kau bisa selamat di dunia ini dikatakan. Dari hal gosip, bergibah, kau bisa selamat.
Kau bisa selamat, tapi carilah seseorang yang amanah, kata Nabi. Yang amanah susah. Sekarang orang baik saja itu banyak disingkirkan, yang tidak baik yang diangkat semua pangkatnya. Sekarang ini yang terjadi, yang baik-baik disingkirkan, yang tidak baik diangkat. Kenapa yang tidak baik diangkat semua? Supaya bisa kerjasama dari A sampai Z. Karena kalau ada A yang tidak baik, B baik, Z baik, C baik, secara sering, maka pekerjaannya tidak mulus. Tapi kalau dari A sampai Z tidak baik, pekerjaannya mulus. Apa pekerjaannya? Bisa dia putar yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi tidak baik. Dia putar itu. Ini gosip ini. Yang kedua, yang keempat, ghibah atau mengumpat atau gosip boleh berlaku melalui lisan, tulisan, gambar dan melalui bahasa. Tahu begini, gosip itu bukan melalui mulut saja. Tulisan juga itu bisa dibilang gosip. Kalau beritanya bohong. Jadi gosip itu boleh berlaku seperti lisan. Ini lidah. Lisan. Tulisan. Gambar atau melalui bahasa. Gambar misalnya kita didapat sama laki-laki sama perempuan jalan berduaan. Nah foto. Baru nak kirimkan, tadi tuh dia istrimu sama begini. Ada anda tahu siapa dia? Bisa saja begitu ya. Detektif Conan. Apa namanya? Detektif. Sekarang kan seperti itu. Sekarang begini. Kunjungan apa saja, pemerintah apa saja, pasti kalau sudah bicara ambil gambar dulu, laporan diganti. PLN juga begitu datang. Listrik juga begitu tadi, pasti ambil gambar. Ini yang bahaya kalau gambar nanti itu ditambah. Ini mencuri, ini tidak mencuri. Ini yang bahaya. Ini dosa tangan tadi. Kira-kira kita bisa men-share sesuatu kalau tidak ada tangan? Ada yang bisa? Ada yang bisa pencet HP-nya kalau ada berita agama mau dibagikan? Bisa dikirim tidak tanpa tangan? Hah? Tidak bisa. Masa kita pencet pakai lidah? Kan tidak. Melalui tangan. Hati-hati kita. Makanya ceramah Habib yang kemarin, hati-hati dengan dua perkara, tangan dan lisan. Tanganmu ini tidak berguna, lisanmu ini juga tidak berguna kalau tidak ada tangan. Dua ini anggota badan yang paling penting untuk menyebar berita-berita yang benar ataupun berita-berita yang tidak benar. Terus yang kelima, walaupun yang diperkatakan itu betul, kata Nabi, walaupun diperkatakan itu betul, tersebut itu yang dibilang Imam mengumpat diharamkan. Hukum berghibah itu hukumnya haram. Berarti kalau dihukumi sebagai haram, berarti dosa besar. Kalau hukumnya, berarti dosa besar. Terus dunia sosial hari ini mudah mengumpat orang. Dunia sosial artinya dunia media sosial. Banyak sekali nanti orang. Dulu orang dosanya orang-orang dulu sebelum ada HP sedikit dibanding dosanya orang-orang sekarang. Kalau kita mau tahu, dosanya orang-orang dulu itu tidak sebanding dengan dosanya orang-orang sekarang. Karena orang-orang dulu belum tahu ada HP. Di HP di sini banyak sesuatu yang boleh dilihat, juga banyak sesuatu yang tidak boleh dilihat. Hati-hati dengan media sosial. Terus seperti punya FB, memfitnah melalui media sosial, sebagaimana disebarkan melalui FB, Twitter, apalagi WA, Telegram, apalagi TikTok, apalagi pokoknya media sosial semua di sini. Ini sampai pentingnya ini Nabi membahasnya. Ada semua hati-hati dengan media. Ini ditafsirkan oleh
Habibana Abu Al-Maliki mentafsirkan ini, hati-hati dengan FB, hati-hati dengan Twitter, hati-hati dengan FB sama Facebook sama juga. Nah, sama. Facebook sama. Telegram, Instagram, yang lebih bahaya lagi WeChat. Apa? WeChat. Bahaya. Ada yang bilang WeChat itu short time, ada full time. Hati-hati ketawa ya. Hati-hati di WeChat ini. Banyak sekarang wanita menjual dirinya di WeChat. Ada yang 150, ada 250, dia WeChat, lewat WeChat. Kalau tidak salah, menggadaikan harga dirinya lewat media sosial. Banyak orang sekarang menjual dirinya melalui media sosial. Ada yang menjual dirinya, ada yang menjual tubuhnya, ada yang menjual tangannya, ada yang menjual lisannya, ada yang menjual auratnya di Facebook. Facebook ini hati-hati. Kalau kita tidak menjual diri, bisa saja menjual aurat. Bagaimana caranya Habib menjual aurat? Mengupload foto yang tidak pakai jilbab. Selfie, seperti selfie anjing, kasih keluar lidah. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Selfie kasih keluar lidahnya, kayak anjing yang kalau dibully itu bosok-bosok. Nauzubillahi. Tentu saya bangga kita lihat wanita yang seperti ini. Sementara wanita yang dia tutup auratnya dihujat. Ada wanita yang ditutup auratnya dari atas sampai tidak kelihatan bentukannya, dibilang teroris. Negara apa ini? Dibungkus dari atas sampai di bawah dibilang teroris. Kalau orang telanjang dibilang ada kan aneh. Orang yang memakai jilbab dengan syar'i, curiga nih sekarang orang. Siapa yang berbuat begini? Media sosial yang bikin hancur ini kehidupan. TV sekarang sudah tidak lagi mendidik. Hancur ini berita-berita bohong semua di TV. Kecuali TV One. Nanti ada itu. TV One yang setia sama saya. Hati-hati. Ajar ya pagi lagi. Apa coba? Lihat begini. Jangan seperti orang yang pakai jilbab ya ngomong maaf saja. Jangan jadikan jilbab ini sebagai syarat saja untuk meloloskan kau masuk di sekolah, syarat untuk masuk di fakultas. Saya sering biasa, itu hari saya ada ceramah di depan Umi, di Masjid Umi. Lama. Ini kenapa ini cewek-ceweknya kalau masuk kampus pakai jilbab, keluar kampus bukan jilbab. Berarti syarat dia untuk bisa masuk sekolah. Bukan, sementara jilbab ini adalah wajib. Bukan fashion, bukan gaya-gayaan, bukan model-modelan, wajib. Makanya semoga para pejabat kita, pemerintah kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Mengubah semua tradisi yang Yahudi itu menjadi tradisi yang Islam. Anak-anak kita hancur-hancur nih. Kenapa saya bilang lebih banyak dosanya orang sekarang daripada orang dulu? Tidak ada yang lain kerja kalau bukan prihatin. Betul, prihatin saya. Tidak ada yang kerja. Tidak ada kegiatan yang lain. Iya. Bahkan ada orang berani membuang waktunya 1 jam, 2 jam main HP. Saya selalu singgung ini HP karena ini adalah virus besar, lebih daripada virus corona. Kalau corona lebih baik mati sekalian daripada hidup tapi mati hatinya.
Lebih bagus mati kita sekarang daripada mati yang berlama-lama membuang-buang waktu kita begitu saja. Mati. Kalau dibilang corona ini 1, 2 tahun, 3 tahun hilang di Jokowi, hilang coronanya. Tapi ini virus apa itu? Kita doakan Jokowi supaya tidak naik lagi. Besar janjinya bukan saya semua itu. Jangan, kita doakan Bapak Presiden kita supaya diberi kemudahan. Sehat badannya, cepat sembuh, amin. Takutnya semua ini sama Jokowi. Tidak ada yang mau. Jokowi itu presiden kita. Jadi kita doakan Indonesia ini mendapat sosok pemimpin yang rahmatan lil alamin. Rahmat Jokowi alhamdulillah. Rahmat di Jokowi, tapi alaminnya di belakang ada nenek di belakang. Ada nenek. Barusan ini ada 7 ulama tadi yang 5 diambil. Gara-gara apa? 7 ulama besar, 2 di Serang Banten, 1 di Tegal, 1 di Klaten, 1 di Sukoharjo, 1 di Bandung, di Bintang. Ditangkap karena apa? Kita mau tahu dia ditangkap karena apa? Membela agama, membubarkan kegiatan Ahmadiyah. Kegiatannya Ahmadiyah dibubarkan. Kalau dilihat dia itu Ahmadiyah bagaimana itu alirannya Ahmadiyah kita tahu. Di Makassar di sini alhamdulillah masjidnya sudah tertutup di jalan Anuan. Tapi di luar sana masih Ahmadiyah masih berkeliaran. 7 kiai ini beserta santrinya membuarkan aktivitas itu, terjadi keributan, terjadi pembakaran masjid Ahmadiyah. Akhirnya apa? Yang membela kebenaran ditangkap. Yang menyebarkan aliran sesat di luar penjara, yang membela keadilan di dalam penjara. Ini hukum. Kenapa lari di sini? Ada tujuannya, gosip. Ya, kalau tidak ada media. Terakhir, saya ingatkan ini semua. Ini gunanya kita duduk di majelis ilmu. Saya memang kalau mau bicara saya tidak pernah takut dengan hal-hal yang kebenaran. Dari awal corona hingga sekarang, majelis kita tetap buka. Kalau saya mau ditangkap karena bermajelis, saya bermajelis lagi di dalam penjara. Kan bukan jiwa saya bikin. Banyak surat datang. Habib tidak boleh sikir. Saya bilang yang atur sikir saya boleh atau tidak itu adalah saya dan Tuhan. Bukan pemerintah. Marah-marah itu. Dan saya sebutkan. Sampai sekarang kita jalan sikir terus. Tanpa ada perlawanan.